Beji adalah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Meskipun nama Beji cukup dikenal, namun masih belum banyak orang mengetahui sejarah tentang Beji. Kisah yang paling terkenal dan melegenda di kalangan masyarakat dari generasi ke generasi merujuk pada nama tokoh agama yang juga dikenal sebagai seorang pejuang yang namanya digunakan sebagai nama Kecamatan Beji. Beliau adalah Mbah Raden Wujud Beji yang memiliki keterkaitan yang erat dengan cagar budaya Sumur Tujuh Beji. Pada suatu masa, Depok dilanda kemarau panjang hingga mengalami kekeringan. Kemudian, Mbah Beji berusaha mencari titik mata air hingga berhasil memperoleh sebanyak 7 titik mata air yang tidak kering hingga saat ini dan dijadikan cagar budaya Beji. Sumur pertama berlokasi di Jalan Kopi Beji dan memiliki bentuk yang tidak terlihat seperti sumur pada umumnya, yang berbentuk tabung raksasa bertembok batu atau semen, melainkan berbentuk kolam persegi dengan dasar sumur yang dipenuhi lumut. Masih di lokasi yang sama dengan sumur pertama atau sumur tunggal ini, terdapat bukti keberadaan Mbah Raden Wujud Beji. Konon katanya, sumur tunggal atau sumur pertama ini juga biasa disebut dengan air karomah, karena air yang terkandung dalam sumur ini mengandung doa-doa yang dipanjatkan setiap hari agar menjadi berkah bagi orang-orang yang berkunjung ke sana. Mata air di sumur tunggal ini juga dimanfaatkan sebagai pengobatan, siraman pengantin, dan dapat diminum. Sumur kedua yang berlokasi di belakang Masjid Hidayatullah Beji Depok. Sumur kedua dikenal sebagai sumur ketidakjayaan karena dahulu kala digunakan untuk mandi dan berwudu sebelum penduduk melawan Belanda. Sumur ketiga ini dijuluki sebagai air kehidupan atau pengarihan yang dulunya berguna untuk para wanita zaman dahulu menjadi mata-mata Indonesia di Kompeni Belanda. Sumur ketiga ini berlokasi di Jalan Pulau Jaya. Sumur keempat berada di sebelah TPU Keramat Beji. Sumur ini disebut-sebut sebagai sumur perkara yang dulu digunakan oleh tentara Indonesia untuk berendam dan jika mempunyai konflik akan selesai jika berendam di sumur ini. Sementara makam Mbah Beji berada di Jalan Beringin 1, berdekatan dengan Masjid Nursalam. Makam Mbah Beji berada di komplek pemakaman setempat yang dipisahkan oleh satu bangunan tersendiri. Di dalam bangunan ini terdapat dua makam yang berupa makam Mbah Beji dan sosok yang konon katanya merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Di dalam petilasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keramat Mbah Beji, terdapat koleksi beberapa jenis senjata peninggalan tentara Islam Banten yang tersusun rapi di samping petilasan Mbah Beji. Komplek makam ini masih sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Kini, Keramat Mbah Beji menjadi situs bersejarah di Kota Depok, khususnya Kecamatan Beji yang patut dilestarikan. Sumur kelima memiliki hubungan dengan sumur keenam dan ketujuh karena lokasinya. Ketujuh sumur ini masih beroperasi dan masih sering didatangi oleh para pengunjung. Biasanya digunakan untuk mandi karena dipercaya dapat membawa kesembuhan serta dapat mengabulkan keinginan. Dikenalkan Bapak dengan siapa, sebagai apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satiri. Saya lahir di Beji, besar di Beji. Saya Muhammad Satiri bin Haji Naman bin Haji Salim bin Siin bin Jaih. Ini saya, putra Beji, kelahiran Beji, besar di Beji. Kalau di sini sebagai apa, Pak? Kalau di sini saya sebagai pengurus ya, bukan juru kunci atau kuncen. Saya pengurus karena titipan beliau jagain, urusin, rawatin. Kalau kuncen beda lagi. Kalau kuncen dirinya di atas depan pintu. Silakan masuk, terima kasih kedatangannya. Nah, kalau kuncen itu berhadapan di atas meja, itu ada altar di situ, ada kembang, ada keris, ada pusaka, itu namanya kuncen. Kalau saya pengurus. Ya. Pengalaman Bapak selama menjaga atau melestarikan cagar budaya Tujuh Sumur ini apa aja pengalamannya? Kalau pengalaman saya menjaga dan merawat 7 sumur ini banyak gitu. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak hambatannya.
Yang pertama-tama ya kalau kita mau bikin suatu wadah kayak di tempat ini, saung-saung atau apa, ya hambatannya ada aja. Pertama ya dari dana, ya kedua dari teman-teman kadang-kadang sibuk kan gitu, terus ketiga dari masyarakatnya kadang-kadang yang pro dan kontra kan gitu. Kesannya kalau kita rapiin tempat ini atau tempat-tempat yang lain kesana mistis kan gitu, padahal kita cuma merawat, mau menjaga, merapikan aja tempat bersejarah peninggalan Mbah Raden Wujud Beji. Itu aja sih. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa tahun melestarikan Alhamdulillah saya diperintah dari tahun 80, 80 sampai sekarang? sampai sekarang ya. Tapi yang sebenarnya tempat ini saya garap ya dari tahun 2010. Nah, 2010 mulai saya garap nih, mulai saya rapiin. Karena tempat saya ini dulu pengurus pertamanya Si In bin Jaih, lahir 1700. Pengurus kedua Haji Imang bin Siin, lahirnya 1808. Nah, saya generasi ketiga. Di tahun 19-an itu. Jadi alhamdulillah tempat ini saya bikin nyaman, saya bikin serapi mungkin, dan banyak masyarakat yang dari Kota Depok, yang di luar Kota Depok, udah banyak yang silaturahmi kemari, ya berkunjung kemari, termasuk kemarin kayak guru-guru juga pada penasaran apa sih, di mana sih tempatnya. Alhamdulillah mereka udah pada ngobrol sama saya, inilah peninggalannya Mbah Raden Wujud Beji. Berarti setiap hari ramai ya Pak di sini? Ada aja, setiap hari ada aja, tapi kita punya acara khusus setiap satu Syuro atau satu Muharram. Seperti? Kita ngadain tawasulan, kita ngadain santunan yatim, kita ngadain tausiah, kita makan bersama, jam 12 malam kita ritual keliling 7 sumur jalan kaki, dan alhamdulillah ini nggak muat tempat ini. Dan kita udah hampir 13 tahun kita bikin setiap tahun sekali. Yang khas dari masing-masing sumurnya ini apa aja ya? Kalau ciri khas masing-masing sumur, yang pertama di sini kan disebutnya sumur 7 ya, 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Wujud Beji. Jadi masing-masing sumur itu punya nama. Nah, sumur yang pertama ini namanya Air Karomah. Air Karomah, dan di sini tidak ada pohon beringin. Ya, tidak pohon beringin. Nah, sumur yang kedua disebutnya Air Kejayaan. Itu ada 2 pohon jadi satu, pohon satria sama pohon beringin. Tuh pohon satria dibelit sama pohon beringin, ciri khasnya. Kalau sumur ketiga disebutnya sumur kehuripan atau pengasihan. Nah, itu sumurnya berbentuk sumur ya, wadahnya berbentuk sumur. Nah, kalau yang keempat itu disebutnya Air Perkara. Tempatnya rada serem, rada kumuh, tapi khasiatnya bagus, dan itu terkesan emang angker ya. Di situ ada pohon beringin juga. Kalau sumur kelima disebutnya Air Suci. Nah, itu di tengah-tengahnya dia berbentuk kolam, tapi tengah-tengahnya ada sumur. Nah, sumur ke-6 sama sumur ke-7 itu namanya sama, disebutnya sumur Anugrah. Nah, itu berbentuk kolam, itu tengah-tengahnya ada sumur dalamnya 3 meter. Nah, sumur ke-7 juga sama, jadi dia berbentuk kolam, tengah-tengahnya ada sumur dalamnya 3 meter. Dan dari 7 sumur itu yang bisa dikuras cuma 6 sumur. Sumur yang pertama tidak bisa dikuras, setiap bulan mulut itu tidak bisa dikuras kalau sumur yang pertama. Kalau boleh tahu kenapa ya tidak boleh dikuras? Nah, karena pernah kita mencoba untuk menguras tempat ini, airnya bukan malah habis, malah naik. Nah, jadi kita khawatir mesinnya kerendam mati, akhirnya kita cabut mesinnya semua. Itu pakai mesin. Ya, pakai mesin, bukan pakai tangan, pakai mesin. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kita kuras. Tuh. Tetap alami seperti ini? Alami. Dan ini yang mengeluarkan sumber mata air, sumur yang pertama. Pernah terjadi hal-hal mistis nggak di 7 sumur ini? Dari sumur 1 sampai sumur 7. Kalau hal mistis ya ada aja, namanya tempat keramat ya.
tempat yang Mbah Raden Wujud Beji ada aja kalau masalah mistis mah, tapi tergantung kembali ke manusianya yang datang ke tempat ini, yang silaturahmi ke tempat ini. Karena banyak hal-hal yang di luar nalar manusia, itu ada aja yang bisa melihat ada binatang kayak harimau di sini, ada harimau putih, katanya ada harimau hitam. Nah, terus kalau mandi juga kadang-kadang suka ada yang nawain, ada yang dehemin. Nah, jadi kalau itu tergantung kembali ke manusianya yang datang silaturahmi kan itu. Kalau pengunjung biasanya kalau datang ke sini itu ngapain? Rata-rata mereka ya pengunjung yang silaturahmi kemari itu ada yang niat mandi, terus ada yang ngambil airnya aja karena diyakini sama mereka air ini bisa mengobati, air ini bisa buka aura. Nah, dan air ini untuk pembersih badan. Nah, jadi mereka ada yang mandi, ada yang mengambil airnya aja kan gitu. Jadi rata-rata sih kalau kemarin mereka pada mandi, ngarah bersihin badan, takutnya ada penyakit atau apa. Nah, mereka niatnya mandi untuk bersihin badan kalau di sini. Kalau berendam di sumurnya itu boleh atau tidak? Alhamdulillah ya. Dari dulu tempat ini kita larang untuk berendam. Karena di tempat kami ini, tempat saya ini ya kelihatannya cetek tapi dalam. Khawatir nanti dia nggak bisa naik lagi. Makanya di situ saya tulis dilarang menceburkan diri atau berendam di kolam ini kan gitu. Khawatir untuk mencegah hal-hal yang di luar nalar kita, luar nalar saya itu, maka di sini saya larang mandi untuk berendam dan kita siapin gayung untuk mandinya. Untuk upaya apa aja yang dilakukan sama Bapak untuk melestarikan Tujuh Sumur Keramat ini? Kalau upaya saya sama teman-teman di sini yang pertama yaitu cuma melestarikan peninggalan Mbah Raden Wujud Beji. Kedua, peninggalan itu situs cagar budaya itu jangan sampai punah di tempat ini. Jadi kami sama teman-teman tuh ya sedikit-sedikit tempat ini saya rapihin, saya bangun. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita ini jangan sampai kehilangan tempat bersejarah yang ada di kotanya sendiri kan. Karena banyak tempat-tempat bersejarah punah dengan dirinya aja. Karena masyarakat sendiri tidak peduli dengan peninggalan benda-benda bersejarah khususnya ini di Kota Depok. Jadi saya sama teman-teman ya tujuannya merapikan, merawat dan sampai peninggalan Mbah Raden Wujud Beji itu punah. Apa pesan-pesannya nih Pak untuk para pengunjung dan kedepannya nih bakal kayak gimana lagi sih situs Tujuh Sumur ini? Pesan dan kesan saya kepada masyarakat khususnya orang-orang Depok nih ya, jangan suka melupakan budaya, jangan meninggalkan budaya, jangan meninggalkan sejarah di kotanya sendiri. Cintailah, hargailah, hormatilah pejuang-pejuang kita pada zaman dahulu. Nah, khususnya di situs cagar budaya Tujuh Sumur ini, yuk sama-sama kita lestarikan, yuk sama-sama kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang merawat tempat ini? Karena kita sebagai orang Depok harus kenal sama sejarahnya di kota Depok. Jangan sampai orang Depok dikenali sama orang lain. Cintailah, hormatilah, hargailah pejuang-pejuang zaman dahulu, khususnya yang ada di Tujuh Sumur Mbah Raden Wujud Beji. Kembali kepada kepercayaan setiap orang dan kembali kepada esensi kami mendokumentasikan cagar budaya ini untuk dapat memperkenalkan budaya yang ada di Kecamatan Beji, Kota Depok. Terlepas dari mitos dan kepercayaan yang beredar di kalangan masyarakat, kisah Mbah Raden Wujud Beji yang menjadi sosok di balik penamaan Kecamatan Beji ini tentu menjadi kebudayaan yang seharusnya diketahui oleh banyak orang agar selalu lestari dan terjaga.